Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar bab semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia tentang Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan surah Al-Mujadalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, asbabun nuzul dari surah ini apa sih? Ada yang tahu? Ya, asbabun nuzulnya Rasulullah SAW biasanya memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan beliau menjawabnya. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya sehingga para ahli Badar itu berdiri. Nah, Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang ahli Badar itu untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di samping beliau. Nah, orang-orang munafik ini memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah para sahabat. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, para sahabat menyambut seruan itu dan turunlah surah Al-Mujadalah ini. Nah, kandungan ayat ini apa sih? Nah, kandungan ayatnya, Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, dan memberi pertolongan. Nah, para ulama juga berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, dalam majelis itu harus saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana dengan baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang datang duluan dapat hendaknya memenuhi tempat di depan, dan bagi yang terlambat bisa menerima dengan lapang dada. Nah, kemudian Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakatnya. Juga orang-orang berilmu itu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, dari ayat ini
apa sih yang bisa dipahami? Nah, bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu, yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, di akhir ayat ini Allah menegaskan apa? Nah, menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan oleh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan apa yang dilakukan makhluknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.